Pemerintah telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris. Dengan label ini, maka segala tindakan yang dilakukan KKB adalah tindakan teroris. Ya, prajurit TNI dari Yonif 315 Garuda diberangkatkan ke Papua untuk turut membantu pengamanan dan memberantas kelompok teroris di Papua ini, pemirsa. Para personil dalam pasukan setan ini sudah menjalani latihan taktik dan teknik pertempuran, termasuk menembak. Akankah kehadiran pasukan setan ini mampu mengembalikan damai di tanah Papua? Sudah hadir bersama kami mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Selamat sore, Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tisa, Andro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa Pak Gatot. Pak Gatot, kalau menurut Anda seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Seperti apa kehebatan dari pasukan setan ini sehingga mereka harus diturunkan ke Papua, Pak Gatot? Ya Tisa, Andro, saya yakin bahwa yang mengatakan bahwa pasukan Batalion 315 setan hebat segala macam itu bukan dari prajurit-prajuritnya. Saya hafal betul bahwa prajurit-prajurit tidak pernah menunjukkan kehebatan, tidak pernah menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Mereka adalah orang-orang yang rendah diri, disiplin, dan mempunyai jiwa juang yang tinggi. Sehingga Batalion 315 adalah salah satu batalion yang menorehkan tinta emas dalam operasi-operasi. Contohnya operasi Seroja, dalam perebutan Matabean pada saat di Timur-Timur atau sebelum Timor-Leste. Jadi sebutan itu pasti bukan dari batalionnya, tapi orang lain yang menyampaikan seperti itu, begitu. Pak Gatot, kalau kemudian secara sebutan pasukan setan itu pun, ya. Kalau secara kemampuan juga, Pak, ya, gimana? Ini kan bisa dianggap pasukan elit juga yang diterjunkan ya, Pak ya? Kalau kemampuan saya katakan bahwa satuan ini pernah menorehkan tinta emas dalam operasi Seroja, dalam perebutan Gunung Matabean yang banyak sekali korban di sana. Jadi punya sejarah yang gemilang. Ini pasukan ini. Sebenarnya pasukan-pasukan di Indonesia semuanya punya kemampuan-kemampuan yang sama seperti yang dikatakan Batalion 315. Begitu. Oke. Sehingga tergantung bagaimana mereka latihan, tergantung disiplinnya, tergantung adaptasi di wilayah operasi yang akan dihadapi, begitu. Ya, Pak Gatot, kalau misalkan ini kan sudah dikatakan bahwa Papua ini sudah dalam kategori mereka ini kelompok teroris, Pak Gatot. Nah, dengan diterjunkannya pasukan ini akan seperti apa, Pak, ke depannya? Ada yang memprediksikan bahwa justru ini nanti akan memberikan dampak terhadap masyarakat sipil atau seperti apa, Pak, kalau menurut Anda, Pak? Saya justru sedih bahwa dikatakan berangkat ke Papua untuk bertempur. Ini suatu gambaran yang menurut saya yang membuat saya sedih. Mengapa? Bahwa di Papua itu adalah wilayah provinsi termuda Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Yang kedua, berdasarkan Perpu 59 tahun 59, bahwa Papua masih kondisi tertib sipil. Sehingga apapun yang terjadi di sana, operasi militer selain perang di sana harusnya operasi pokoknya adalah operasi teritorial. Didukung intelijen, operasi tempur dipersiapkan. Dalam arti kata, operasi teritorial itu adalah operasi memperebutkan hati dan pikiran rakyat. Karena yang kita hadapi adalah rakyat kita sendiri. Kemudian juga harus melihat, jangan dibebankan semuanya kepada militer dan kepada polisi. Tapi kita harus menyimak apa sebenarnya latar belakang terjadinya gerakan-gerakan yang dikatakan kriminal bersenjata, sekarang dikatakan terorisme dan lain sebagainya. Kalau kita tidak melihat itu, tidak akan selesai. Papua ya, tapi posisinya Papua saat tidak ini bisa diselesaikan dengan operasi militer. Pak Gatot, posisinya saat ini KKB sudah membakar bangunan, Pak, membakar sekolah, bahkan pelajar dibunuh. Kemarin ada jenderal polisi juga diserang hingga tewas. Ini kan sudah kelewat batas, Pak. Apakah memang sepak terjangnya ini tidak bisa dihentikan, Pak Gatot? Betul, mereka melakukan seperti itu. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan akar permasalahannya, ini tidak akan selesai. Satu tewas, muncul lagi yang lainnya. Mengapa begini? Karena begini, kalau kita melihat, pemerintah sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Opsus. Dana Opsus itu, kalau dijumlahkan apa yang dihasilkan oleh Papua, baik itu Freeport, Migas, kemudian lain-lainnya digabungkan satu, itu sudah lebih
lebih dari dana itu ditambahin oleh pemerintah pusat. Itu satu. Yang kedua, ingat bahwa ada kebijakan Presiden Joko Widodo untuk BBM satu harga. Ini untuk menghilangkan harga yang sangat jauh sekali perbedaan antara harga yang dekat pantai dengan pegunungan. Namun mengapa ini terjadi? Tentunya kalau kita lihat anggaran yang diterima dari sebuah provinsi paling besar, dana dari pusat. Ini kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Papua, seharusnya mereka bisa sejahtera. Ada satu manajemen. Atau dalam kata begini, kemewahan yang dipertontonkan pada rakyat yang menderita, maka akan memunculkan pejuang ketidakadilan atas penderitaan rakyat. Nah, ideologi di Papua itu tidak ada ideologi merdeka tadinya. Berubah menjadi ideologi ketidakadilan. Inilah yang harus sama-sama kita lihatkan. Karena kalau taruhlah teroris, sekarang disebut teroris, atau kriminal bersenjata menyatakan siap perang terbuka, TNI mengirimkan pasukan juga siap perang terbuka, siapa yang jadi korban? Rakyat. Ini yang sangat berbahaya. Pak Gatot. Sehingga menimbulkan memoria passionis. Pak Gatot, ini KKB sudah terjadi ditetapkan di labeling sebagai memoria teroris. passionis adalah ingatan tentang penderitaan. Oke, baik. Pak, ini kan KKB sudah dibilang sebagai kelompok teroris, sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. TNI juga sudah dikirim, Pak. Bahkan pasukan elit juga dikirim. Pemerintah juga sudah memberikan katakanlah sebuah privilege kepada Papua dengan sejumlah anggaran yang cukup besar. Nah, lantas apakah dengan mengirim pasukan Batalion 315 ini bisa mengeliminir pasukan teroris KKB ini, Pak? Jangan mengharapkan menyelesaikan suatu kondisi Papua itu hanya dengan operasi militer. Ini saya ingatkan. Tidak akan bisa. Sehebat apapun tidak akan bisa. Gitu loh. Karena permasalahannya adalah bukan hanya sekecil itu. Operasi militer pun tidak bisa operasi tempur. Tidak akan selesai. Harus operasi teritorial, yaitu merebut hati dan pikiran rakyat. Bagaimana memisahkan antara rakyat yang benar-benar NKRI atau yang masih terpengaruh, kita pisahkan pelan-pelan. Kalau itu tidak terjadi, maka nggak akan selesai. Kita sudah punya pengalaman kok di tempat lain. Pak Gatot, tapi kan operasi Darussalam selesaikan bukan dengan operasi militer. Iya. Pak Gatot, pemerintah juga menegaskan ini kan tindakannya cepat, terukur dan juga tegas, Pak, agar tidak ada lagi yang menjadi korban di tanah Papua. Pak Gatot, jadi kalau memang pilihannya operasi, mungkin kita tidak tahu apakah nanti operasi senyap atau mungkin terbuka dengan KKB, kita tunggu hasilnya kan Pak Gatot. Begini loh, ingat kita masih berlaku Perpu 59 atau 59. Jadi gubernur adalah penguasa tunggal yang tertinggi di sana. Tidak boleh kita melakukan operasi tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat. Ini masih tertib sipil. Ini masih tertib sipil, maka dikomunikasikan baik-baik dengan pemerintah setempat, baru kita melakukan operasi-operasi yang terukur. Jangan sampai nanti itu rakyat menjadi korban. Masa kita situasi seperti ini melakukan perang terbuka yang benar-benar aja, sedangkan situasi masih tertib sipil. Yang memimpin adalah gubernur setempat atau pemerintah daerah setempat. Ini ketentuan pemerintah ini, ketentuan negara ini. Baik. Pak Gatot, tapi beda dengan kalau ditetapkan bahwa di Papua adalah operasi militer. Oke, Pak Gatot, ini kan masih tertib sipil di Papua, Pak Gatot, tapi gitu sudah begitu banyak, begitu banyak korban yang jatuh, Pak Gatot, dari masyarakat sipil, bahkan juga anggota TNI juga sudah banyak yang jatuh, Pak Gatot. Tetapi begini, Pak Gatot tadi berkatakan tidak bisa dengan pendekatan militer, harus ada pendekatan yang lain. Caranya bagaimana, Pak Gatot? Sementara pemerintah sudah memberikan begitu banyak juga ke Papua, Pak Gatot. Ya, sekarang bagaimana pengawasan, bagaimana manajemen, itu dalam pemerintahan, itu urusan pemerintah lah. Mengapa anggarannya begitu besar, tapi Papua tidak maju-maju? Tentunya kan ada hal manajemen yang harus diperbaiki, itu satu. Kemudian, ingat, yang kita hadapi adalah rakyat sendiri. Sehingga benar-benar sasaran terpilih. Yang saya masukkan sasaran terpilih, jangan sampai masyarakat yang kena. Karena operasi insurgensi atau taruhlah ini perang di dalam wilayah negara kita sendiri, mereka itu sulit membedakan antara taruhlah teroris dengan masyarakat. Dia lari kepada masyarakat, nggak bisa terlihat. Jadi operasi teritorial yang saya maksud adalah memisahkan antara rakyat
dengan benar-benar yang dikatakan teroris atau kriminal bersenjata ini, harus kita pisahkan dulu. Operasi ini dulu yang harus dilakukan. Operasi tempur disiapkan, operasi intel mendukung. Sehingga dengan demikian, tidak terjadi rakyat yang menjadi korban. Teroris ataupun kriminal bersenjata harus kita tumpas, harus ditiadakan. Tetapi yang saya maksud adalah jangan sampai rakyat menjadi korban. Maka harus dipisahkan antara rakyat dengan kriminal bersenjata ini. Baik. Terima kasih banyak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio atas penjelasannya sudah bergabung di Kabar Petang.